ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لذوي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم والرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم، وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم قائد الغر المحجلين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kajian tafsirul Qurtubi, kita awali terlebih dahulu dengan tilawatil Quranul Karim. Tafadhal. Sekarang masih surah Yasin ayat 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا
أخرجنا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke surah An-Nisa. Pembahasan kita masih pada ayat ke 73 ya. Nah, kemarin kita 73 masih ada pembahasan pada ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Masyaallah muslimin hawdal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke 73 sudah kita bahas. Masih ada bagian yang tertinggal di sini, yaitu qaulul munafiqin, perkataan orang-orang munafik. Walain asabakum fadlun minallah ay qadimatun wa fathun wala inna lakum fadlun minallah wa ghanimah. Afwan, ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keuntungan yang diraih oleh kaum muslimin
jika kalian mendapatkan keberuntungan, keberkahan, serta mendapatkan harta rampasan perang. Nah, kemudian orang-orang munafik mengatakan, la yakulunna, sungguh mereka akan mengatakan, siapa mereka? Mereka itu al-munafikun, hasidan mutahassiran, ka'an lam takun bainakum wa bainahu wa mawaddatun fil zahir. Seolah-olah di antara mereka dan orang-orang beriman itu tidak ada rasa kasih sayang sama sekali. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'adfaru bima dhafiru bihi minan najati wan nusrati wal ghanimah. Pada saat mereka melihat orang-orang beriman ini mendapatkan kemenangan, ya laitani ini perkataan litahassur, menyatakan penyesalan. Tapi perlu diingat, penyesalannya orang-orang munafik adalah sebagai lipstick supaya tidak dikucilkan oleh orang-orang yang beriman. Ya laitani, sungguh rugi, coba kami bersama mereka tuh, kami pun akan mendapatkan keberuntungan seperti mereka. Yang pada sebelumnya kan dia mengatakan coba kalau mereka mengikuti perkataan kami. Pada perang Uhud kan gitu, coba mereka tidak keluar ke Uhud, mereka selamat semuanya. Lihat sekarang mereka itu kalah kan. Nah, ini orang-orang munafik. Lihat mereka kalah semuanya, coba mengikuti pendapat kami. Nah, pada saat mereka menang, lain lagi perkataannya, waduh rugi kita, coba kita ikut bersama mereka. Jadi munafik ini adalah ibarat pisau bermata dua. Ibarat pisau bermata dua. Lain di hati, lain pula di lisannya. Jadi tidak sekata antara perbuatan dengan lisannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Na'udzubillahi minan nifaq. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan dan senantiasa berlindung agar jangan sampai kita ini digolongkan kepada orang-orang yang memiliki sifatul nifaq. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini masih berbicara tentang al-jihad fisabilillah. Al-jihad fisabilillah, sekali lagi, tidak akan pernah terhenti. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan, karena itulah merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin, li'ila'i kalimatillahi hiyal ulya, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, dan untuk merendahkan kalimatul kufr hiya as-sufla. Jadi kalimat-kalimat atau simbol-simbol kekafiran yang rendah. Falyuqatil fi sabilillah alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Falyuqatil, al-khitabu lil mu'minin. Khitab ini, perintah ini, Allah ini berbicara kepada orang-orang yang beriman. Ay falyuqatil fi sabilillahil kuffar, yaitu perangilah orang-orang kafir. Itu orang-orang kafir itu fi sabilillah. Sekali lagi perlu digaris bawahi adalah falyuqatil fi sabilillah. Maka perangilah mereka di jalan Allah. Laisa fi sabilit taghut, bukan di jalannya taghut, dan juga tidak memiliki tendensi yang lain. Jadi murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan pernah kita terangkan adab
ahdaful jihad. Apa sih tujuannya jihad? Kita ulang-ulang kembali. Yang pertama adalah ad-difa' lid-difa'i an baydatil muslimin, untuk mempertahankan kemurnian Islam dan untuk mempertahankan kemurnian Islam. Yang kedua adalah li'i'la'i kalimatillah hiyal ulia, itu meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kemudian yang ketiga islahun nas, yaitu memperbaiki keadaan manusia. Ikhrajun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, itu mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan yang banyak kepada penyembahan terhadap Tuhan yang satu, atau untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan manusia terhadap hamba-hambanya itu selain Allah Subhanahu wa taala, kepada penyembahan terhadap Allah yang satu. Kemudian yang keempat, tujuan daripada jihad itu adalah iqamatil amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, itu untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian tujuan jihad lagi adalah nailus syahadah atau 'aishatan karimah fi hadhihi dunya. Tujuan jihad yang paling tinggi adalah untuk memperoleh syahadah, mati syahid, atau dia akan mendapatkan satu kehidupan di dunia ini, itu kehidupan yang mulia, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, itu Abdullah bin Mubarak, seorang muhaddis faqih. Dia adalah seorang ahli hadis yang faqih. Demikian juga dia adalah seorang ulama yang sangat terkenal sekali. Beliau mengatakan, ish kariman aw mut syahida, hiduplah dengan mulia atau matilah dengan cara yang syahid. Siapa saja yang di dalam dirinya tidak pernah punya niat untuk berjihad, disebutkan maitatuhu maitatal jahiliyah, matinya seperti orang jahiliyah. Karena itu kaum muslimin mesti memiliki niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa, mesti kita berdoa, wa ahyiha bima'rifatik, ya Allah hidupkanlah hati ini untuk senantiasa bisa mengenalmu. Wa amitha 'ala syahadati fi sabilik, ya Allah matikanlah jiwa ini untuk senantiasa dapat berjihad di jalanmu. Itu matikanlah jiwa-jiwa kami dalam jalanmu, yaitu jihad fisabilillah. Siapa yang memiliki niat yang shadiqah, niat yang betul-betul shadiq, yaitu yakin, tidak ragu-ragu, dia akan memperoleh syahadah, akan mati syahid, sekalipun dia meninggal di atas ranjang, sekalipun dia meninggal di atas ranjang. Mudah-mudahan tertanam pada diri kita semangat seperti ini, dan tidak akan pernah redup semangat ini, karena inilah merupakan berita Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini katakan falyuqatil fi sabilillahil kuffar, jadi tidaklah kalian memerangi orang-orang kafir. Itu perangnya sekali lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man humul kuffar? Siapa orang-orang kafir ini? Disebutkan kan ada tiga dia. Yang pertama adalah kafir zimmi, orang-orang kafir yang hidup di wilayah kaum muslimin. Perlakuannya di masyarakat Islam itu sama. Rasulullah SAW bersabda, man adza zimmiyan faqad adzani, siapa yang menyakiti orang-orang kafir zimmi yang hidup di wilayah kaum muslimin, maka berarti dia telah menyakiti aku. Islam, masyaallah, agama yang betul-betul rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang perlu diperhatikan. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala
mengarang satu kitab ahkam ahli zimmah, hukum-hukum berkenaan dengan ahlu zimmah. Tolong dicari nanti, ya lumayan bukunya ya. Kita beliau yaitu ahkam ahli zimmah, khusus beliau mengarang tentang bagaimana sih kaum muslim ini bersikap terhadap orang-orang kafir yang hidup di wilayah kaum muslimin. Karena Ibnu Qayyim ini senantiasa bersinggungan dengan orang-orang non-muslim, sehingga beliau mengarang kitab ini. Cuman 1 jilid. Ada lagi yang lebih luas lagi. Secara luas beliau menjelaskan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Itu ada berjilid-jilid. Beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ingat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Karena ada satu lagi Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kedua-duanya adalah alim. Kedua-duanya adalah orang-orang yang alim. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauzi itulah terkenal wa'al. Dia adalah seorang pemberi nasihat yang betul. Tidak ada satupun yang mendengar nasihatnya kecuali menangis. Ibnu Qayyim al-Jauzi, ingat. Dan banyak di tangannya dia orang-orang non-muslim masuk Islam karena ketinggian akhlak beliau. Demikian juga kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullahu taala. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah kafir zimmi. Yang kedua adalah kafir mu'ahad. Orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Ini kan sudah kita bahas juga pada saat menjelaskan tentang Riyadhus Shalihin ba'da maghrib pada setiap hari Senin. Jadi yang mu'ahad adalah orang yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Dan perjanjian ini akan bisa diterapkan manakala sudah betul-betul tilka daulah atau satu negara itu secara penuh menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada beberapa perjanjian. Ada perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ada piagam Madinah. Ada piagam Madinah. Selama mereka komitmen terhadap perjanjian itu tidak melanggar, maka di sini kaum muslimin juga harus betul-betul komitmen. Sebagaimana yang terjadi pada saat perjanjian Hudaybiyah, yang isinya adalah salah satunya apabila ada orang-orang muslim yang datang ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Apabila orang-orang penduduk Mekah datang ke Madinah harus dikembalikan. Ini adil gak Pak? Adil gak kira-kira ini? Orang Mekah ke Madinah, kalau dia mengatakan dirinya masuk Islam, harus dikembalikan ke Mekah. Tapi ke orang Madinah pergi ke Mekah, nggak boleh dikembalikan. Adil nggak? Ini yang membuat Umar bin Khattab itu, ya Rasulullah, kita ini kan benar, mereka itu kan batil semua ya Rasulullah. Perang aja ya Rasulullah, kita lawan aja mereka. Itu siapa? Umar dia. Jadi Masya Allah, semangatnya luar biasa, imannya luar biasa dia. Tapi Rasulullah jawabannya, ini Rasulullah, saya ini utusan Allah. Ditanya Abu Bakar juga begitu, innahu Rasulullah, dia adalah Rasulullah, dia lebih mengetahui tentang ini. Segala perjanjian. Ada lagi pada saat penulisan kata-kata Muhammad Rasulullah, Ali tulis, Ali tukang tulis siapa tadi? Muhammad Rasulullah. Orang kafir mengatakan, "Enggak, saya enggak mau kalau nama Rasulullah itu dicantumkan di situ. Kalau kami tahu bahwa dia Rasulullah, kami tidak akan memeranginya." Tulis Muhammad bin Abdullah. Ali tulis Muhammad bin Abdullah. Enggak, saya enggak mau Rasulullah. Ya Ali, tulis Muhammad bin Abdullah. Ali juga enggak mau. Kemudian
hapus wa alih. Dihapus, kemudian baru ditulis Muhammad bin Abdullah. Ini kalau mau lihat, waduh ini penghinaan ini. Tapi Rasulullah mengatakan, ini Rasulullah, saya Rasulullah. Dan hasilnya kan sangat nyata sekali. Hasilnya pada beberapa tahun kemudian, nah ini. Salah satu yang kita akan ceritakan bahwa ketika orang-orang Mekah, ini kan ini perjanjiannya selama 10 tahun, gak boleh saling serang menyerang, memerangi. Tiba-tiba ada orang yang ke Madinah, mereka rindu juga untuk melihat Rasulullah. Bagaimanapun ya, hati kecil mereka, ya, mereka itu sebenarnya rindu dengan Rasulullah SAW. Pada saat mereka lama tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mereka menggap-menggap, ngintip-ngintip bacaan Rasulullah SAW. Suatu saat kan ketemu ada dua orang yang, loh, kok kamu di sini? Katanya kita nggak boleh mendengarkan. Nggak tahu ya. Kok kita ini kepingin juga mendengarkan? Tapi karena apa? Rasa gengsi mereka, kegengsian mereka tidak mau beriman. Nah, ada seorang sahabat yang ketika itu menyatakan keislamannya. Begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, datang orang kafir dari Mekah. Ini kita akan kembalikan dia ke Mekah. Kata orang ini apa? Ya Rasulullah, saya kan sudah Islam. Kenapa saya tidak diterima menjadi penduduk Madinah? Lah, silakan Anda keluar dari Madinah. Sudah keluar dari Madinah karena memang ada terikat perjanjian. Akhirnya dibawa satu orang ini oleh 2 orang yang menjemput ke Madinah. Kemana sih pulang, kok nggak ada? Jangan-jangan dia ke Madinah. Iya, ketahuan ke Madinah dan masuk Islam. Akhirnya dia setelah masuk Islam disuruh pergi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini kan orang Islam. Iya. Tapi ini perjanjian dengan dia. Rasulullah betul-betul komitmen terhadap perjanjian ini. Di dalam perjalanan apa yang terjadi? 2 orang ini salah satunya diantaranya adalah sedang mencari makan atau sedang kemana. Yang satunya menjaganya. Dilihat, pedang kamu kok bagus. Bisa saya lihat pedangnya? Kasih lihat. Kemudian setelah itu dilihat, wah tajam juga pedang ini. Akhirnya orang itu dipenggal. Ya. Akhirnya yang satunya lagi lari menemui Rasulullah. Ya Muhammad, ya Muhammad, teman saya dibunuh oleh sahabatnya. Dia bukan sahabatku, katanya. Dibandingkan dia bukan sahabatku. Ini memang terikat perjanjian. Ya Rasulullah betul-betul komitmen terhadap perjanjian. Ya Rasulullah, saya ini kan minta perlindungan kepadamu. Ya, kamu keluar aja dari sini. Mereka kemudian tinggal di antara Makkah dan Madinah, kan banyak orang yang masuk Islam. Ya. Jadi masuk Islam, tinggal di perbatasan. Rasulullah melarang mereka itu untuk pergi ke Madinah karena memang melanggar. Nanti dia nggak melanggar perjanjian. Ini Rasulullah SAW. Ini nggak boleh diserang orang-orang yang selama dalam perjanjian. Nah, kemudian yang ketiga, kafir harbi, orang-orang kafir yang senantiasa memerangi kaum muslimin. Ini bisa saja sifatnya adalah insidental, ya, satu kejadian. Bisa juga selamanya. Kita perhatikan sekarang saudara-saudara kita di Palestina, di Irak. Kesempatan bagi kaum muslimin untuk berjihad di sana. Jihadul qital, jihad perang, tapi juga perlu persiapan yang matang karena cuacanya pun berbeda. Demikian juga alat-alat yang dipergunakan pun alat-alat berat. Mungkin kita misalnya di sini latihan dengan menggunakan senjata bohongan, di sana beneran pasokannya, bawa pasoka itu ukuran orang kita mungkin berat sekali itu, berat. Suatu saat mungkin kita akan tampilkan bagaimana perjuangan Al-Khattab, mujahid di abad ke-21. Pernah lihat ya? Dia adalah seorang kelahiran Arab Saudi, tamat SMA, memutuskan untuk berjihad di Afghanistan. Kemudian sangat gemilang sekali, kemudian beliau menjadi komandan
kemudian sampai berjuang di jadi Chechnya, sampai pada saat itu orang-orang Rusia terusir dari Chechnya, kemudian dia ini diundang dalam satu ini perundingan, kemudian dia meninggal diracun. Banyak kan pemimpin Islam yang seperti itu. Enggak bakalan menang mereka menghadapi kaum muslimin di medan juang, tidak bakalan. Doa Rasulullah SAW, ya Allah, janganlah kau kalahkan umatku ini dengan musuh-musuhmu. Ya, semakin kaum muslimin ditekan dari sisi fisik, imannya akan semakin tinggi dia. Jadi betul-betul mereka ini ketika berjuang tidak akan pernah mereka itu bisa mengalahkan kaum muslimin. Tapi dengan cara yang lain, cara yang halus, dijamu kemudian minum. Orang Islam kan berhusnuzon, punya prasangka yang baik, minum ya minum aja. Ternyata isinya adalah racun. Sebagaimana Rasulullah pun diracun oleh orang Yahudi. Banyak, ini termasuk Al-Khattab, pejuang, tuh mujahid di abad ke-21 ini. Itu pun meninggalnya meninggalnya di Chechnya. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang disebutkan di sini adalah faluqatil fi sabilillah, perangilah mereka-mereka yang kafir harbi. Kafir harbi yang senantiasa memerangi kaum muslimin. Memerangi dalam bentuk fisik, menteror kaum muslimin. Ada juga yang memerangi kaum muslimin dari sisi apa? Perang apa? Ghazul fikri. Apa Ghazul fikri ini? Invasi pemikiran. Bagaimana ini? Kaum muslimin juga harus cerdas dalam masalah ini. Jadi kaum muslimin harus cerdas dalam untuk menanggapi hal seperti ini. Maka di sini berlaku wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal dengan menulis tulisan-tulisan untuk mengkanter pendapat-pendapat mereka, mematahkan hujah-hujah mereka, dengan berdakwah menyampaikan kepada mereka ini, supaya mereka tidak menebarkan isu-isu yang miring terhadap Islam dan muslimin. Kalau itu sudah dilakukan ternyata tidak mempan, maka di sini ada peringatan-peringatan kepada mereka. Peringatan tidak mempan, di situ ada peringatannya lebih keras lagi, ancaman. Sebagaimana dulu pernah orang menyebarkan karikatur Nabi Muhammad SAW. Maka di sini perlu diberikan peringatan yang keras. Kalau peringatan ini sudah tidak, ancaman sudah tidak, maka tindakan fisik itu bisa saja dilakukan. Sekali lagi, kaum muslimin ibarat lebah, jangan sampai diganggu. Lebah kalau diganggu, kemanapun kita pergi akan disengat. Kita masuk air, ditunggu sama lebah itu. Barangkali ada yang pernah tersengat lebah. Lebah itu kan macam-macam. Ada lebah yang menghasilkan madu, ada yang lebah yang menyengat itu kan. Ada orang sudah masuk air, ditunggu di atas, kerubung dia. Itu lebah. Kaum muslimin ini lebah. Kaum muslimin ini adalah asadullah, singa-singa Allah. Jangan sampai mengganggu singa. Kalau singanya sedang tidur, jangan diganggu gitu. Itulah yang telah dibuktikan oleh kaum muslimin musuh zaman. Sekali lagi, jangan sampai diartikan bahwa kaum muslimin adalah suka perang. Tidak sama sekali. Sabda Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas. Aku ini diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadatain wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini apabila mereka itu mengganggu. Siapapun yang diganggu dia, batas orang itu ada sabar itu ada batasnya. Nah, kalau kaum muslimin diganggu din agamanya, tidak ada kata lain, kaum muslimin haruslah betul-betul perhatikan ini, bangkit. Tapi kalau selama ia berkenaan dengan masalah pribadi, maka di sini perlu kita ini lebih baik selesaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau sudah din agama ini diganggu, maka kaum muslimin harus memiliki ghirah, kecemburuan terhadap agama ini. Bagaimana kecemburuan akan muncul? Dengan mempelajarinya.
kalau ada yang mengatakan, bang, saya ini tidak sholat, tapi jangan menghina agama saya. Itu kan ada yang seperti itu. Kalau sudah agama dihina, maka di sini bisa jadi ada tindakan yang lebih keras lagi. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada hadis satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bacakan. Sebutkan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tahta riayatillahi Subhanahu wa taala wa dhimni, itu di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau jihad sudah yakin saja dia. Yakin. Dia mesti akan mendapatkan dua hal. Wa fi sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadammana Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fa huwa alayya dhaminun an udkhilahu al-jannah aw arji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu na'ilan ma nala min ajrin aw ghanimatin. Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang keluar di jalannya, orang-orang yang keluar di jalannya itu berjihad, tidaklah mereka keluar kecuali ingin berjihad, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mujahidin nanti orang pertama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Illa jihadun fi sabili, kecuali mereka berjihad di jalanku. Wa imanun bi, dan senantiasa dia memiliki keimanan yang tangguh. Wa tasdiqun bi rusuli, dan dia ini membenarkan rasul-rasul, seluruh rasul dia mengimaninya, tidak membedakan satu dengan yang lain, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah Rasulullah. Itulah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan amantu billahi wa bi rusulihi, aku beriman kepada Allah dan semua rasul-rasulnya. Nah, orang-orang seperti ini adalah fahuwa alayya dhaminun. Jadi mereka itu adalah, atau dia itu adalah di bawah jaminan an udkhilahul jannah, atau aku akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ya, artinya syahid pada saat itu. Au arji'ahu ila maskani, atau aku kembalikan dia ke tempatnya semula. Seperti Khalid bin Walid ini. Alladhi kharaja minhu, kita kembalikan ke rumahnya. Yaitu di mana dia keluar. Na'ilan manna la min ajrin aw ghanimatin, itu untuk memperoleh ganjaran di dunia ini, itu ganjaran yang tinggi, atau dia akan mendapatkan ghanimah harta rampasan perang. Ini menunjukkan bahwa sering kita sampaikan, tidak ada yang namanya ilmu apa? Ilmu kebal. Kalau kebal semuanya, ya nggak ada yang syahid nanti. Nggak ada yang syahid kan? Nggak usah belajar ilmu kebal lah. Nanti nggak syahid nanti. Nggak ada. Jadi ilmu kebal itu tidak ada. Kalau orang belum meninggal, ya mungkin takdirnya belum meninggal. Ada orang mengatakan, waduh dia dibunuh pakai apapun nggak mati-mati. Ya memang ajalnya belum sampai. Jangan sampai kaum muslimin yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, untuk coba-coba mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Hiduplah biasa. Ya sudah, kalau kita waktunya sudah yang meninggal. Nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini kelewatan kita. Jamnya sudah kelewatan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum diakhiri, ada saudara kita jemaah tetap kita, yaitu Bapak Haji Usman. Beliau sekarang sedang opname di Rumah Sakit Al-Irsyad ya. Dia mengharapkan kepada kita semuanya, kaum muslimin, baik yang hadir di masjid maupun pendengar setia dimanapun Anda berada, mari kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan dan keluarganya diberikan kesabaran dan urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas syafi
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا هدما اللهم اشفيه شفاء عاجلا اللهم اشفيه شفاء عاجلا اللهم اشفيه شفاء عاجلا washfi maradal muslimin. Demikian juga ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kami yang sesama Islam. Mudahkanlah urusannya ya Allah, dan jauhkanlah kami dan mereka-mereka itu dari bala, dari mara bahaya ya Allah. Demikian juga keluarga kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa tetap komitmen di jalan-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelum diakhiri, mungkin mulai besok insyaallah kajiannya insyaallah akan diisi oleh Ustaz Tariq. Insyaallah mungkin mulai besok hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Insyaallah nanti beliau akan membaca kitab hadis-hadis kursi. Sekali lagi para jemaah dan pendengar setia untuk tetap senantiasa mengikuti kajian lewat mimbar ini, karena supaya kita ini mendapatkan hazanah yang lebih luas lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa ashkuru wa lahusni imamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.